Pernahkah kamu membayangkan dari satu jenis camilan sederhana yang biasa dijual di pinggir jalan, ternyata bisa menghasilkan omset jutaan rupiah setiap hari? Bayangkan saja, hanya bermodal gerobak kecil, wajan, dan resep rahasia pedas gurih, seseorang bisa membangun bisnis kaki lima yang hasilnya menyaingi gaji kantoran. Inilah dia, pembahasan lengkap tentang resep basreng basah raup omset jutaan setiap hari. Konten ini akan mengupas secara detail bagaimana cara memulai dari nol, menghitung modal secara realistis, mengelola biaya operasional, hingga strategi pemasaran yang bisa membuat produk kamu laku keras setiap hari. Jadi pastikan kamu simak sampai akhir, karena di bagian terakhir akan ada rahasia saus basreng basah yang bikin pembeli balik lagi tanpa diminta. Jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga. Untuk kamu yang sudah tekan tombol subscribe, semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala hal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bab 1. Analisis potensi usaha basreng basah kaki lima. Usaha basreng basah merupakan salah satu bentuk inovasi kuliner yang berangkat dari konsep camilan tradisional Indonesia. Produk ini memiliki nilai ekonomi tinggi karena memadukan cita rasa pedas gurih dengan karakter tekstur kenyal lembut yang disukai berbagai segmen konsumen. Dari perspektif bisnis, basreng basah memenuhi 3 kriteria utama usaha kuliner cepat saji, yaitu modal rendah, kecepatan produksi, dan potensi perputaran tinggi setiap hari. Permintaan pasar terhadap makanan pedas masih stabil. Berdasarkan data tren penjualan kuliner jalanan di Indonesia, kategori produk pedas memiliki tingkat pembelian ulang yang tinggi karena efek sensasi dan kepuasan rasa yang khas. Basreng basah menempati posisi unik antara camilan dan makanan ringan. Produk ini dapat dijual mulai dari warung rumahan, gerobak kaki lima, hingga skala outlet modern. Keunggulan utama terletak pada fleksibilitas operasional yang tidak membutuhkan dapur luas atau alat kompleks. Struktur modal awal untuk usaha ini terbagi ke dalam 2 kelompok utama, yaitu investasi peralatan dan modal kerja harian. Estimasi modal awal disusun berdasarkan kebutuhan produksi harian 100 porsi. Komponen investasi peralatan meliputi gerobak sederhana senilai 2 juta rupiah, kompor 2 tungku dan tabung gas 600 ribu rupiah, wajan baskom alat masak dan peralatan penyajian 1 juta rupiah. Tambahan biaya promosi visual seperti spanduk, banner, serta lampu penerangan 300 ribu rupiah. Total investasi peralatan sekitar 3.900.000 rupiah. Modal kerja harian mencakup bahan baku, bumbu, minyak goreng, gas, dan kemasan. Estimasi awal bahan baku 2 hari penjualan memerlukan 1,5 juta rupiah. Jika ditambah biaya operasional pendukung seperti kebersihan dan retribusi, total keseluruhan modal awal mencapai sekitar 5 juta sampai 7 juta rupiah. Dari aspek proyeksi pendapatan, struktur harga jual disesuaikan dengan daya beli konsumen menengah. Harga jual per porsi Rp15.000 dengan biaya produksi rata-rata Rp8.000. Keuntungan kotor per porsi Rp7.000. Jika penjualan harian stabil di angka 100 porsi, maka omset harian mencapai Rp1.500.000 dengan laba kotor Rp700.000. Setelah dikurangi pengeluaran operasional sekitar Rp300.000, laba bersih harian berada di kisaran Rp400.000. Dengan asumsi 30 hari operasional penuh, laba bersih bulanan dapat mencapai Rp12 juta. Nilai keuntungan tersebut menunjukkan bahwa usaha basreng basah dapat menjadi alternatif bisnis rumahan maupun kaki lima dengan tingkat pengembalian modal relatif cepat, berkisar 2 hingga 3 minggu pertama. Tingkat resiko rendah karena bahan baku mudah diperoleh dan tidak bergantung pada musim tertentu. Faktor penentu keberhasilan usaha ini bukan hanya pada harga, tetapi pada konsistensi cita rasa produk. Saus yang khas, tingkat kekentalan stabil, serta aroma bumbu yang kuat akan menciptakan retensi pelanggan. Aspek ini menjadi dasar dari resep rahasia yang menjadi pembeda utama produk basreng basah beromset tinggi. Resep rahasia basreng basah. Gunakan bahan utama 1 kg bakso goreng mentah berkualitas. Siapkan 300 gram cabai merah keriting, 100 gram cabai rawit merah, 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 100 gram gula pasir, 2 sendok makan garam, 2 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh cuka masak, dan 100 ml minyak goreng untuk menumis. Langkah pertama, haluskan seluruh cabai dan bawang hingga lembut.
Tumis bumbu halus menggunakan minyak panas hingga mengeluarkan aroma harum dan warna berubah menjadi merah tua. Tambahkan gula, garam, kaldu bubuk, serta cuka masak. Aduk perlahan sampai bumbu mengental dan berwarna merah oranye pekat. Dinginkan sebentar agar saus mengental sempurna. Langkah kedua, goreng bakso goreng hingga setengah matang untuk mempertahankan teksturnya di luar namun lembut di dalam. Tiriskan, lalu campurkan dengan saus pedas dalam wadah besar. Aduk merata hingga seluruh permukaan basreng tertutup saus. Sajikan dalam mangkuk karton kraft atau wadah kertas food grade agar tetap higienis dan ramah lingkungan. Kekuatan utama produk ini terletak pada keseimbangan rasa pedas, gurih, dan sedikit asam dari cuka yang menimbulkan efek ketagihan ringan. Saus yang terlalu encer harus dihindari karena akan menurunkan cita rasa dan tampilan visual produk. Saus harus memiliki tingkat viskositas yang menempel kuat di permukaan basreng. Dengan prosedur produksi yang cepat, biaya operasional rendah, dan margin keuntungan tinggi, basreng basah layak disebut sebagai salah satu model bisnis kaki lima yang paling adaptif untuk dijalankan di lingkungan padat aktivitas seperti kampus, sekolah, hingga area perkantoran. Bab 2, strategi pemasaran untuk keuntungan maksimal. Keberhasilan usaha basreng basah tidak hanya bergantung pada cita rasa produk, tetapi juga pada strategi pemasaran yang terukur dan berkelanjutan. Dalam konteks bisnis kaki lima atau rumahan, pemasaran berfungsi sebagai penggerak utama yang menentukan seberapa cepat produk dikenal, diterima, dan diingat oleh konsumen. Strategi yang efektif harus mampu menciptakan persepsi positif sejak interaksi pertama pelanggan terhadap produk. Tahapan pertama adalah branding visual. Warna kemasan, desain logo, dan tampilan gerobak berperan penting dalam membentuk kesan awal. Warna merah oranye direkomendasikan karena mampu menggugah rasa lapar dan menggambarkan karakter pedas yang kuat. Gunakan nama brand sederhana namun mudah diingat. Contohnya basreng basah nampol, basreng goyang lidah, atau basreng level gila. Tulisan pada banner sebaiknya berukuran besar dengan kontras tinggi agar terbaca dari jarak 2 hingga 3 meter. Elemen ini meningkatkan peluang pelanggan spontan membeli tanpa promosi verbal. Tahapan kedua adalah promosi digital lokal. Usaha rumahan atau kaki lima kini wajib hadir di media sosial. Gunakan platform dengan performa video pendek seperti TikTok dan Instagram Reels untuk memperlihatkan visual saus kental yang disiram langsung ke basreng. Format video sebaiknya berdurasi 15 detik dengan konsep sederhana, menampilkan proses penyajian dan reaksi pelanggan. Konten dengan efek visual uap panas dan suara adukan saus terbukti meningkatkan retensi penonton. Gunakan tagar lokal, misalnya hashtag nama kota atau area jualan, agar algoritma platform menargetkan pengguna di sekitar lokasi. Tahapan ketiga adalah strategi harga bertingkat. Sistem level pedas dan paket hemat memberikan variasi tanpa menambah biaya produksi signifikan. Contohnya paket reguler Rp15.000, paket jumbo Rp20.000, dan level pedas dari 1 hingga 5. Konsumen cenderung penasaran untuk mencoba level berikutnya sehingga meningkatkan frekuensi pembelian berulang. Strategi ini juga mendorong pembelian impulsif di waktu makan siang dan malam. Tahapan keempat adalah kerjasama distribusi online dan offline. Daftarkan produk ke layanan pesan antar makanan seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Sistem ini memperluas jangkauan pasar tanpa perlu lokasi tambahan. Untuk penjualan offline, jalin hubungan baik dengan komunitas lokal seperti kantin sekolah, warung kopi, dan area nongkrong mahasiswa. Berikan komisi sederhana kepada penjaga tempat sebagai bentuk kerjasama win-win. Tahapan kelima adalah pengelolaan pelanggan tetap. Terapkan sistem kartu stempel sederhana. Setiap pembelian 1 porsi, pelanggan mendapat 1 stempel. Setelah 9 kali pembelian, 1 porsi diberikan gratis. Sistem loyalitas sederhana ini meningkatkan kemungkinan pembelian berulang hingga 2 kali lipat dibandingkan tanpa program. Selain itu, simpan nomor pelanggan untuk penawaran khusus melalui pesan singkat, terutama pada hari hujan atau tanggal gajian, ketika permintaan meningkat signifikan. Selanjutnya adalah pengaturan jam operasional. Berdasarkan hasil observasi perilaku pembelian, waktu paling produktif terjadi pada 2 periode. Pukul 11 hingga 13 untuk makan siang, dan pukul 17 hingga 21 untuk waktu bersantai malam. Fokuskan tenaga dan bahan baku pada jam puncak tersebut untuk efisiensi biaya. Faktor pendukung berikutnya adalah konsistensi pelayanan.
Sapaan singkat dan respon cepat saat pelanggan datang menciptakan kesan profesional. Produk kaki lima yang disajikan dengan pelayanan rapi akan lebih mudah direkomendasikan dari mulut ke mulut. Untuk mempertahankan keuntungan maksimal, penting menerapkan sistem pencatatan harian sederhana. Catat jumlah porsi terjual, bahan habis, serta nilai omset setiap hari. Data ini berguna untuk menghitung titik impas dan memperkirakan kebutuhan stok bahan berikutnya. Dengan sistem ini, pengeluaran dapat ditekan, sementara profit margin bisa ditingkatkan secara terukur. Rincian proyeksi keuntungan bulanan. Dengan rata-rata penjualan 120 porsi per hari dan harga Rp15.000, total omset bulanan mencapai Rp54 juta. Biaya bahan baku dan kemasan sekitar Rp28 juta. Operasional harian seperti gas, minyak, dan retribusi sekitar Rp5 juta, serta penyusutan peralatan Rp1 juta. Maka estimasi laba bersih bulanan berkisar Rp20 juta. Angka ini dapat meningkat 2 kali lipat apabila pengusaha menambah titik jual di lokasi berbeda dengan sistem tenaga kerja bergaji harian. Model duplikasi sederhana seperti ini memungkinkan ekspansi tanpa menambah beban modal besar. Formula rahasia pemasaran produk. Rahasia utama strategi pemasaran basreng basah terletak pada pengalaman panca indera konsumen. Produk harus menggoda secara visual, aromatik, dan tekstural. Warna saus barah oranye pekat, aroma cabai dan bawang yang kuat, serta sensasi renyah lembut menjadi kombinasi yang mudah diingat otak. Semua elemen ini menciptakan efek memori rasa yang bertahan lama. Gunakan pencahayaan hangat ketika menyajikan produk, sehingga kilau saus terlihat menggoda. Pastikan aroma tumisan tercium dari jarak beberapa meter, karena daya tarik utama berada pada bau pedas gurih yang khas. Dengan pendekatan ini, promosi tidak lagi bergantung pada kata-kata, melainkan pada kekuatan pengalaman langsung yang ditangkap panca indera pelanggan. Penerapan seluruh strategi ini menjadikan usaha basreng basah tidak sekedar bisnis musiman, tetapi sebuah model usaha kaki lima profesional dengan potensi ekspansi berkelanjutan dan keuntungan harian yang dapat dioptimalkan secara terukur. Terima kasih telah menyimak pembahasan lengkap mengenai usaha basreng basah yang mampu menghasilkan omset jutaan rupiah setiap hari. Semoga penjelasan tentang modal, strategi penjualan, hingga resep rahasia ini dapat menjadi inspirasi nyata bagi siapapun yang ingin memulai bisnis kuliner rumahan atau kaki lima secara profesional. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, silakan berikan dukungan dengan cara menekan tombol suka, tinggalkan komentar agar kami tahu pendapatmu, serta jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan pembahasan terbaru seputar peluang usaha, ide kreatif, dan strategi bisnis yang menguntungkan. Terima kasih atas perhatianmu. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.